Anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 2, tema 2. Kita akan belajar materi tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tema 5 ya, kita masih tema 5, subtema 2 tentang ekosistem. Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Pejamkan mata, lipat kedua tangan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga Kau kumpulkan kami di ruang Zoom pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah kami dari kegiatan awal hingga akhir pelajaran hari ini Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kita akan belajar bahasa Indonesia, bagaimana kita mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga dalam ide pokok. Nah, ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Nah, setelah kita menentukan ide pokok, kita akan bagaimana kita menentukan kalimat-kalimat mengembangkan ide pokok itu menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Yang pertama, untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang kita sajikan, lakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah membaca teks fiksi maupun teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, kita menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Menentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, bacalah paragraf berikut. Kalau kalian buka buku paket kalian, di situ ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, rantai makanan terjadi semua ekosistem. Makhluk hidup memiliki perannya masing-masing di dalam rantai makanan. Dalam suatu rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri karena dia memiliki zat hijau daun sehingga dapat membuat makanan sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Konsumen dapat terdiri dari konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen yang pertama adalah memakan produsen. Konsumen yang kedua memakan konsumen pertama, dan seterusnya. Pada akhirnya, konsumen yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Rantai makanan dapat dengan mudah kita temukan, bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya rantai makanan di kebun jagung. Di kebun jagung dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung pemangsa, kemudian burung elang. Makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh pengurai, misalnya adalah jamur. Nah, kalau kalian lihat gambar itu, yang menjadi produsennya adalah tumbuhan jagung. Yang menjadi konsumen pertama adalah tikus. Yang menjadi konsumen yang kedua itu adalah ular. Konsumen ketiga adalah burung elang. Kemudian yang sebagai pengurai adalah misalnya di situ jamur, karena burung elang mati makanya menjadi terjadi penguraian.
sehingga menjadi jamur, bisa bakteri atau tanahnya menjadi humus. Nah, setelah kalian membaca teks di atas tadi, coba tuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya. Paragraf pertama, ayo apa? Iya, yaitu adalah rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Betul. Paragraf yang kedua, apa sih ide pokoknya? Ya, dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup memiliki peran tersendiri. Paragraf yang ketiga, ya, kita dapat menentukan rantai makanan dengan mudah di dalam sekitar tempat tinggal kita. Masih rantai makanan, tadi adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ada 3 peran makhluk hidup. Yang pertama adalah sebagai produsen. Makhluk hidup atau produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis karena mereka memiliki zat hijau daun. Contohnya, tumbuhannya ada rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Ganggang juga termasuk produsen juga. Nah, produsen dapat mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua adalah konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Nah, contoh konsumen adalah hewan. Nah, di dalam rantai makanan, konsumen tadi dikelompokkan menjadi 3 ya. Konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen puncak atau konsumen yang ketiga. Nah, konsumen tingkat yang pertama adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan yang sering kita sebut dengan hewan herbivora. Bisa contohnya tadi tikus, rusa, kelinci, belalang yang memakan tumbuhan tadi. Kemudian konsumen tingkat 2 tadi adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Konsumen tingkat 2 juga merupakan hewan karnivora ataupun omnivora seperti katak, ular, tikus, dan ayam. Kemudian konsumen puncak atau konsumen tingkat 3, kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya, itu ada singa, elang, dan harimau. Yang ketiga adalah pengurai. Makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati adalah pengurai. Nah, penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Nah, pengurai antara lain contohnya adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Nah, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Itu ada gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh burung elang. Nah, saat mati, tubuh elang tadi diuraikan oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Tentukan nama dan peran pada makhluk hidup berikut ini. Nah, ayo kita tentukan nama, peran, dan makhluk hidup berikut dalam rantai makanan. Yang pertama adalah tumbuhan padi namanya. Perannya adalah sebagai apa tadi? Iya, sebagai produsen, betul. Yang kedua adalah tikus. Perannya dia adalah sebagai konsumen tingkat pertama. Yang ketiga, gambar apa itu? Iya, burung elang. Perannya adalah sebagai konsumen tingkat 2. Yang ketiga, kalau kalian perhatikan itu adalah gambar iya jamur. Perannya adalah sebagai pengurai, betul. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Untuk masih tetap kita belajar tentang IPA, bagaimana kita belajar aliran energi dan nutrisi dan siklus nutrien pada dalam rangkaian matahari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari rantai makanan. Tadi rantai makanan apa?
Iya, rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup mati. Nah, pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain menjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan kehidupan. Nah, pada peristiwa siklus nutrien ini, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Nah, saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan, kemudian produsen bisa dimakan oleh burung tadi ya. Energi matahari dilepas oleh lingkungan, kemudian dimakan oleh ular bisa dimakan oleh elang tadi. Nah, kemudian energi panas dilepas ke lingkungannya, konsumennya. Energi dilepas ke lingkungannya, kemudian ular tadi mati, kemudian mengalami penguraian. Nah, energi dilepas ke lingkungannya. Nah, nutrien yang di pengurai tadi diserap oleh tumbuhan. Di situ. Untuk aliran energinya yang berwarnanya abu-abu itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Masih pembelajaran 2, kita belajar bahasa Indonesia, bagaimana kita mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Kemarin paragraf non-fiksi, paragraf yang sesuai dengan kenyataan. Berikut hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi pada ide pokok teks pertama. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dikembangkan. Misalnya kalian ingin membuat teks non-fiksi yang berhubungan dengan judul topik harimau sang pemasak utama dalam ekosistem hutan. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Nah, setelah menentukan topik, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dan menulis berbagai kosakata yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalnya harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lainnya, dan rantai makanan. Kemudian menentukan kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Yang keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan hingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tadi yang telah kalian buat sebelumnya, kalian dapat menentukan paragraf non-fiksi mengenai harimau sang predator utama dalam ekosistem hutan. Sebagai berikut contohnya ya, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam hewan jenis karnivora karena pemakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan yang memangsa harimau. Nah, itu contohnya sudah menjadi padu. Kemudian kita belajar SPDB. Kita belajar properti daerah dan fungsinya. Properti kemarin apa? Iya, properti adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Nah, fungsi properti adalah memberikan keindahan pada tarian. Yang kedua, memberikan untuk menyampaikan makna tarian. Nah, ini ada beberapa contoh properti tari ya. Ada kipas, selendang, topeng, dan piring. Perhatikan gambar tari bendrong
lesung di samping atau di bawah itu ya. Nah, menggunakan propertinya apa itu? Iya, menggunakan properti alu dan lesung. Makna tarian tersebut menjadi lebih mudah dimengerti daripada tanpa properti. Nah, alu dan lesung itu ada tari Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Tugas individu kalian yang pertama adalah bacalah paragraf berikut. Nah, ini ada paragraf rantai makanan dapat ditemukan dalam berbagai ekosistem, misalnya sawah, tumbuhan padi berperan sebagai produsen, ulat menjadi konsumen tingkat pertama, dan makanan padi, ulat dimakan burung yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jika burung mati, siswa tumbuhnya akan diuraikan oleh pengurai, misalnya bakteri. Nah, kalian menentukan ide pokok dari paragraf di atas. Nah, kembangkan ide pokok tadi menjadi kalimat utama ya. Tugas yang kedua, kalian tuliskan peran makhluk hidup di dalam rantai makanan tadi. Tuliskan juga masing-masing 2 contohnya. Yang ketiga, kalian buatlah skema rantai makanan dalam suatu ekosistem. Tuliskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut seperti yang tadi saya contohkan tadi. Nah, tugasnya dikerjakan di buku tema ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan tugas dari Pelusi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Pejamkan mata, lipat kedua tangan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami semua, sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran YouTube pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami dalam kegiatan kami di siang hari hingga malam nanti. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Dadah semuanya. Tetap semangat. Dah.